Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang PPh pasal 22 dan 24. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Davin Windiarta dengan NPM akhir 305. Lalu ada Romadona Salwa dengan NPM akhir 073, ada saya sendiri Nadia Intan Nazaro dengan NPM akhir 251, dan ada Vincentius Marvelio dengan NPM akhir 169. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu tentang PPh pasal 22 terlebih dahulu. Untuk subbab yang pertama ada definisi PPh pasal 22. Jadi, pajak penghasilan pasal 22 atau yang sering disebut dengan PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang seperti impor, ekspor, atau penjualan barang tertentu yang bersifat sangat mewah atau mewah. Selanjutnya yaitu pemungut dan objek pajak PPh pasal 22. Untuk pemungut yang pertama yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Untuk objeknya yaitu meliputi A. Impor barang, B. Ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Untuk objeknya yaitu pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran dengan objek yaitu pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau penjabat penerbit surat perintah pembayar yang diberi delegasi oleh KPA. Untuk objeknya yaitu pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dan yang kelima ada badan usaha tertentu dengan objeknya yaitu pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan kegiatan usaha lainnya. Baik, untuk pemungut dan objek pajak PPh 22 yang selanjutnya dengan pemungut badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi dengan objeknya yaitu penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Untuk yang ketujuh yaitu agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor dengan objeknya yaitu penjualan kendaraan bermotor. Yang kedelapan, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas dengan objek penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan juga pelumas. Yang kesembilan, ada industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dengan objeknya yaitu pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri. Dan pemungut yang terakhir yaitu badan usaha yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan di dalam negeri dengan objeknya yaitu penjualan emas batangan di dalam negeri. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Untuk pengecualiannya yang pertama ada impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terhutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dan yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan oleh bea cukai atau bea masuk. Yang pertama itu ada yang dilakukan ke dalam kawasan berikat atau kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor. Dan entrepot, produksi untuk tujuan ekspor atau EPTE, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.
Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 di pengaturan pemerintah nomor 2 tahun 1973. Yang ketiga berupa kiriman hadiah, dan yang terakhir untuk tujuan keilmuan. Lalu pengecualian yang ketiga ada pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah. Dan yang terakhir ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Tarif PPh 22 yang pertama ada impor, meliputi yang menggunakan angka pengenal importir atau API, sama dengan 2,5% kali nilai impor. Lalu ada non-API, 7,5% kali nilai impor. Lalu yang terakhir yang tidak dikuasai, sama dengan 7,5 dikali harga jual lelang. Yang kedua ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, 0,5% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Lalu yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final, semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final, baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final, otomotif sama dengan 0,45% kali DPP PPN tidak final. Lalu yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Selanjutnya yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan yang pertama pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Lalu ada rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihnya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Lalu ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihnya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPN BM. Lalu yang ke-8, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Baik, contoh soal PPh 22, saya mengambil contoh dari soal pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Soalnya PT Poli menjual komputer ke Pemkot Manado sebesar 220 juta. Include PPN, pembayaran dilakukan oleh bendahara Pemkot Manado dengan menggunakan dana APBD pada tanggal 10 Juli 2011. Dijawabnya penghitungan PPh pasal 22 atas transaksi tersebut. PPh pasal 22 terutang sama dengan 1,5% dikali 100 per 110 dikali 220 juta sama dengan 1,5% dikali 200 juta hasilnya 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada definisi PPh pasal 24. Nah, apa sih itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia, pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi subjek dan objek PPh pasal 24 ini? Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri
yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk pengalaman yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penghasilan. Sementara yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri saja. Oke, selanjutnya ada sumber penghasilan PPh pasal 24. Nah, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Ada dibagi dalam 8. Yang pertama, ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, ada pendapatan dari bentuk usaha tetap atau PUT di luar negeri. Yang keenam, ada penghasilan dari penghasilan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari penghasilan aset tetap. Dan yang terakhir ada keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau PUT. Selanjutnya, materi koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Materi yang selanjutnya, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Mekanisme pengkreditan PPh luar negeri diatur dalam pasal 24 Undang-Undang PPh Indonesia untuk mencegah pajak ganda bagi wajib pajak yang mendapat penghasilan dari luar negeri dan dikenakan pajak di negara asalnya. Nah, untuk mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri itu yang pertama ada subjek dalam negeri, yaitu maksudnya hanya subjek pajak dalam negeri yang bisa mengajukan kredit pajak luar negeri. Lalu yang kedua, penghasilan dari luar negeri. Jadi pajak luar negeri bisa dikreditkan untuk penghasilan dari luar negeri yang kena pajak di Indonesia dan harus dilaporkan di SPT PPh. Lalu yang ketiga ada dokumen pendukung. Jadi wajib pajak harus punya bukti pembayaran pajak luar negeri, contohnya seperti sertifikat dari otoritas pajak setempat. Lalu yang keempat, ada besarnya kredit pajak. Jadi pajak yang bisa dikreditkan itu pajak yang lebih rendah antara pajak yang dibayar di luar negeri atau pajak terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Lalu yang kelima ada perhitungan kredit pajak, yaitu kredit pajak dihitung dengan membandingkan penghasilan luar negeri dengan total penghasilan untuk menentukan pajak terutang di Indonesia. Lalu yang keenam ada pembatasan kredit pajak. Maksudnya itu pajak luar negeri tidak bisa dikreditkan penuh jika melebihi pajak yang harus dibayar di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada pelaporan di SPT tahunan. Jadi wajib pajak harus melaporkan penghasilan luar negeri dan kredit pajaknya di SPT tahunan. Selanjutnya pengkreditan pajak yang dipotong dividen. Pengkreditan pajak yang dipotong atas dividen dilakukan dengan cara mengkreditkan pajak yang telah dipotong oleh perusahaan yang membayar dividen dari total pajak terutang wajib pajak. Hal ini menghindari pajak berganda atas penghasilan dividen dan memastikan pajak yang dibayar tidak melebihi kewajiban pajak yang sebenarnya. Selanjutnya, perhitungan dan contoh soal PPh pasal 24. PT Jaya Bakti yang bertempatkan di Surabaya menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2019 dari sumber luar negeri. Yang pertama, penghasilan dari hasil usaha di Singapura sebesar 1 miliar dengan tarif pajaknya 20%, dan penghasilan dari dalam negeri sebesar 1 miliar.
Hitunglah jumlah kredit pajak yang diperkenankan, PPh pasal 24. Nah, selanjutnya untuk cara penyelesaiannya, yaitu step yang pertama kita menghitung dulu penghasilan neto. Nah, rumus penghasilan neto itu penghasilan luar negeri ditambah dengan penghasilan dalam negeri. Jadi penghasilan luar negerinya itu tadi sebesar 1 miliar dan penghasilan dalam negerinya juga sebesar 1 miliar. Jadi totalnya 2 miliar. Selanjutnya step yang kedua, kita menghitung PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17. Nah, 25% ini berasal dari tarif pajak pada tahun 2019 dikalikan dengan penghasilan dari neto, jumlah dari penghasilan neto. Jadi 25% dikali dengan 2 miliar yaitu hasilnya 500 juta. Nah, selanjutnya step yang ketiga, kita menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi total neto dikali total PPh terutang. Nah, untuk penghasilan luar negerinya itu sebesar 1 miliar, penghasilan total neto tadi sebesar 2 miliar, dan total PPh terutang tadi sebesar 500 juta. Jadi 1 miliar dibagi dengan 2 miliar sebesar hasilnya 0,5 dikalikan 500 juta, yaitu hasilnya 250 juta. Lalu step yang keempat, kita menghitung pajak yang dibayar di luar negeri. Nah, 20% ini berdasarkan tarif yang dikenakan di pajak Singapura ya. Jadi 20% dikalikan dengan 1 miliar, hasilnya yaitu 200 juta. Nah, cara mencari PPh pasal 24 itu dengan cara membandingkan total batas maksimum kredit pajak luar negeri dengan pajak yang dibayar di luar negeri. Mana yang nilainya lebih kecil, otomatis yang dipilih sebagai tarif PPh pasal 24 yaitu 200 juta.